pagi adik-adik, selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mama, Papa, atau kakak guru sekolah minggu mohon didampingi ya adik-adik di rumah. Setelah mandi berpakaian rapi dan sopan ya, jangan lupa siapkan kitab dan persembahan. Fokus beribadah, duduk yang sopan, ikuti instruksi dari kakak-kakak guru sekolah minggunya. Adik-adik semua, siapkan hati untuk memuji Tuhan dan jangan lupa menyiapkan waktu untuk mengerjakan aktivitas minggu ini. Ibadah kita hari ini akan dilayani oleh Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagimu Bapa, di mana kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus. Kami akan melayani Tuhan dalam ibadah anak sekolah minggu. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga selesainya. Kiranya semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan dan menjadi persembahan pujian yang harum bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. 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 Selamat pagi. Semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Tuhan, pada hari ini kita boleh kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Nah, Kakak Meta udah siap untuk sekolah minggu? Udah siap dong Kakak Marni. Oke, kalau begitu adik-adik di rumah juga pasti sudah siap untuk sekolah minggu. Kalau gitu yuk adik-adik berdiri dan kita memuji Tuhan, kita menyanyi. Mari kawan-kawan. Adik-adik yang kekasih, mari kita memulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Kita terima salam ya. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita beribadah bersama-sama hari ini. Ya, adik-adik di rumah, Kakak mau tanya. Adik-adik di rumah pasti punya dong yang namanya sahabat atau teman dekat. Ada yang punya? Punya dong kakak. Wah, Kakak Marni juga ternyata punya. Iya. Ya adik-adik, biasanya sahabat atau teman dekat kita itu seperti apa? Biasanya dia adalah teman sekolah kita, kemudian teman bermain di rumah, dan ada juga teman sekolah minggu kita. Kakak Marni biasa sama sahabatnya apa yang biasa dilakukan bersama ya? Biasanya main-main bareng dan belajar bareng juga. Wah adik-adik, nah seperti yang Tuhan Yesus ajarkan adik-adik, kita dengan sahabat kita tentunya harus saling mengasihi dan tentunya saling mendoakan di dalam Tuhan. Nah adik-adik, mari kita membaca Mazmur dari
Mazmur 16 ayat 1. Kakak akan bacakan ya. Mazmur 16 ayat 1. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri dan kita memuji Tuhan, mentega dan roti. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan apabila kita sukacita. Kita berdiri ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan apa? Dengan roti. Halo adik-adik, shalom. Apa kabar? Pastinya semuanya kabar baik dan luar biasa. Nah, Kakak Dina berbahagia sekali hari ini bisa menjumpai adik-adik yang ada di rumah. Dan Kakak Dina berharap semua dalam keadaan sehat dan kuat. Nah, adik-adik, apakah adik-adik mempunyai teman atau sahabat? Punya tidak? Pasti punya ya. Kalau tidak punya teman, hidup aja di hutan berteman dengan monyet. Nah, adik-adik, kalau kita punya teman atau sahabat, ada sahabat yang baik dan kadang juga ada sahabat yang tidak baik. Nah, Kakak Dina, sahabat yang baik itu seperti apa ya? Nah, sahabat yang baik itu seperti ini adik-adik. Nah, dia selalu berpegangan tangan pada saat dia bersedih. Temannya bersedih, dia selalu ada. Temannya menangis, dia ada. Dalam keadaan apapun, mereka selalu bersama. Nah, kalau teman yang tidak baik itu kayak apa Kakak Dina? Nah, teman yang tidak baik itu seperti ini, berpisah pada saat ada masalah, pada saat kita bersedih dia meninggalkan kita.
Nah, dia hanya mau berteman pada saat kita lagi senang-senang, pada saat kita mungkin lagi makan-makan baru dia ada buat kita. Nah, adik-adik, marilah kita menjadi sahabat yang baik. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui cerita Alkitab. Mari kita lipat tangan, tunduk kepala, dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak sekolah minggumu mau mendengarkan firman-Mu melalui cerita Alkitab. Tuhan, berkati kami agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Tuhan, berkati juga Kakak Dina yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh diceritakan menurut kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang kekasih, Daud adalah seorang pemuda yang gagah dan pemberani. Bahkan dia berhasil mengalahkan raksasa orang Filistin yang bernama siapa? Iya, bernama Goliat. Nah, adik-adik, Daud yang hanya seorang gembala dan Goliat seorang prajurit yang gagah perkasa dan tinggi besar seperti raksasa berhasil dikalahkan oleh Daud. Kok bisa ya? Nah, apa rahasianya? Ternyata adik-adik, Daud selalu taat kepada Tuhan dan Tuhan selalu berada di pihak Daud. Makanya dia berhasil mengalahkan Goliat. Nah, setelah Daud berhasil mengalahkan Goliat, Raja Saul, yaitu Raja Israel, penasaran. Dia ingin bertemu dengan Daud. Bahkan dia bertanya, anak siapakah itu? Dan dia menyuruh Abner untuk memanggil Daud. Karena Daud seorang anak yang sangat setia, dia pun pergi ke istana menghadap Raja Saul. Dan ketika di istana, Saul bertanya kepadanya, "Pemuda, anak siapakah engkau?" "Tuanku, aku adalah anak Isai dari Betlehem." Setelah selesai berbicara antara Daud dan Saul, maka menyatulah hati Yonatan dan Daud. Nah, Yonatan ini adik-adik adalah anak Raja Saul. Mereka bersahabat. Yonatan sangat mengasihi Daud. Begitupun dengan Daud, semenjak mereka bersama-sama, Daud tidak mau meninggalkan Yonatan. Bahkan adik-adik, mereka mengikat janji di antara mereka. Di dalam persahabatan mereka, mereka melibatkan Tuhan. Wow, indah sekali ya bersahabat seperti mereka adik-adik. Nah, mereka bilang, di antara aku dan engkau ada Tuhan, dan nanti keturunanku dan keturunanmu akan selalu disertai oleh Tuhan. Kemudian adik-adik, karena sayangnya, karena Yonatan sangat mengasihi Daud, sehingga Yonatan memberikan jubah kebesarannya, pakaian perangnya, pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya pun diberikan kepada Daud. Setelah itu adik-adik,
Daud pun berperang melawan orang Filistin. Nah, Daud pulang membawa kemenangan, dia berhasil lagi mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, setelah mereka pulang mengalahkan orang-orang Filistin, perempuan-perempuan di Israel keluar, mereka bernyanyi-nyanyi, mereka bersorak-sorak dan sambil berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu orang, beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Wah, muncullah amarah dalam diri Saul. Masa saya hanya diperhitungkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ketika di istana adik-adik, pada saat Daud sedang bermain kecapi dengan merdunya menghibur Saul, Saul dikuasai oleh roh jahat, timbul rasa iri, benci dalam diri Saul. Dia pun mengambil tombak yang ada di sampingnya dan dia mengarahkan ke Daud. Tetapi adik-adik, Daud sangat kaget dan berhasil menghindari. Daud pun pergi meninggalkan Saul. Yonatan tahu bahwa sahabatnya pergi dan dia pun pergi menjumpai Daud. Yonatan minta maaf kepada Daud atas iri hati ayahnya dan benci ayahnya kepada dia. Yonatan berkata, sabar ya Daud, saya akan berbicara kepada ayahku. Kemudian Yonatan pun kembali ke istana dan berkata kepada ayahnya, Ayah, mengapakah engkau mau membunuh Daud? Dia tidak melakukan apa-apa, bahkan dia sangat mengasihi Tuhan. Nah, akhirnya Saul mendengar apa yang Yonatan katakan. Daud dibawa kembali ke istana oleh Yonatan. Nah, pada saat di istana, dia pergi lagi berperang untuk melawan orang-orang Filistin. Dan apa yang terjadi adik-adik? Daud pun pulang membawa kemenangan. Dia berhasil mengalahkan musuhnya. Nah, kenapa dia berhasil mengalahkan musuhnya adik-adik? Apakah karena Daud hebat? Apakah karena Daud kuat? Tidak. Daud berhasil mengalahkan musuhnya karena sebelum Daud berperang, dia berlutut kepada Tuhan, berdoa, memohon pertolongannya. Dan Tuhan menyertai Daud. Adik-adik, Saul pun kembali diliputi oleh rasa iri, rasa benci kepada Daud. Dia ingin membunuh Daud. Sehingga berbagai cara pun dia lakukan untuk menangkap dan membunuh Daud. Akhirnya Daud pun pergi ke padang dan dia bersembunyi di sana. Dan Yonatan sahabatnya berjanji untuk melindungi Daud. Nah, 2 kali Daud tidak hadir pada saat makan malam. Saul merasa heran,
kok Daud tidak ada ya? Dan dia bertanya, di manakah anak Isai itu? Kok dia tidak ada bersama kita? Yonatan pun menjawab, Daud sudah minta izin, dia memohon untuk kembali ke Betlehem. Mereka akan mengadakan kurban persembahan bagi keluarganya di sana. Saul sangat marah dan menyuruh orang untuk memanggil Daud kembali. Tetapi adik-adik, Yonatan yang sangat mengasihi Daud membela Daud. Dan ayah Yonatan yaitu Saul mengambil tombak dan ingin menombak Yonatan. Dia lemparkan kepada Yonatan, tetapi Yonatan berhasil menghindar. Dan Yonatan pergi meninggalkan meja makan itu. Pada pagi hari, Yonatan pergi ke padang menjumpai Daud. Di sana mereka bertemu dengan Daud. Mereka berpelukan. Dia merasa sedih sekali atas perbuatan yang ayahnya lakukan kepada Daud. Dan Yonatan mengatakan kepada Daud, kamu tidak usah bersedih lagi. Pergilah dengan selamat. Bukankah kita sudah berjanji di hadapan Tuhan bahwa Tuhan ada di antara aku dan engkau, beserta di antara keturunanku dan keturunanmu. Daud pun berdiri dan pergi meninggalkan Yonatan. Begitupun dengan Yonatan, dia pergi ke kota. Nah, adik-adik, mari kita belajar dari persahabatan antara Daud dan Yonatan. Persahabatan mereka begitu indah. Mereka saling mengasihi. Nah, adik-adik, bersahabat itu tidak memandang miskin atau kaya. Bersahabat itu bisa saling menerima dan saling memberi. Bersahabat itu ada di saat susah maupun duka. Seperti Tuhan Yesus, adik-adik, Dia adalah sahabat sejati kita yang selalu ada setiap saat buat kita. Bahkan Yesus rela mati di kayu salib untuk kita semua. Amin. Adik-adik yang kekasih, cerita kita hari ini berjudul Persahabatan Daud dan Yonatan. Persahabatan Daud dan Yonatan. Dan ceritanya terambil dari Alkitab. Nah, ayo yang punya Alkitab, ya pastinya semua punya Alkitab ya. Kita buka Alkitab kita bersama-sama. Dari Perjanjian Lama, yaitu dari 1 Samuel pasal 18 sampai 20. 1 Samuel pasal 18 sampai pasal 20. Nah, yang akan kita baca pada hari ini yaitu untuk anak Indria ya. Anak Indria dulu, tolong ya mama, papa, kakak, oma, opa untuk membantu membacakan untuk anak Indria dari 1 Samuel pasal 19 ayat 4 sampai 7. 1 Samuel pasal 19 ayat 4 sampai 7. Kita baca bersama-sama ya. Mulai dari judulnya. 1, 2, 3.
Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Kemudian untuk anak kecil dari 1 Samuel pasal 20 ayat 12 sampai 17. 1 Samuel pasal 20 ayat 12 sampai 17. Kita baca bersama-sama ya. Dari judulnya Perjanjian antara Daud dan Yonatan. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu ini aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu. Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan. Bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat, Tuhan kiranya menyertai engkau seperti Ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan menyelamatkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan berdoa Bapa kami, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahannya semua sudah disiapkan? Sudah, Kakak. Nah, kalau persembahannya semua disiapkan, dilipat yang rapi. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi bersyukur, bersyukur.
Adik-adik, mari kita lipat tangan, kita tutup mata untuk berdoa syafaat. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang sungguh luar biasa menjaga kehidupan kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk bisa bersekolah minggu bersama-sama. Tuhan, terima kasih juga Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh digunakan di dalam pelayanan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih juga Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu melalui cerita Alkitab. Tuhan, ajar kami seperti Daud dan Yonatan bersahabat dengan penuh cinta kasih, saling mengasihi, saling menyayangi Tuhan, agar kami juga Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang selalu setia kepadamu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah. Tuhan senantiasa melindungi, menyertai, dan memberkati mereka ya Tuhan di dalam masa bermain mereka. Tuhan, anak-anak-Mu di dalam studi mereka, kiranya Engkau senantiasa memberi kesehatan, memberi kekuatan kepada mereka, sertai mereka dalam belajar mereka Tuhan. Khususnya anak-anak-Mu Tuhan yang telah mengikuti ujian, biarlah kiranya apa yang sudah mereka lakukan ya Tuhan, mereka boleh dapatkan hasilnya seturut dengan kehendak-Mu. Dan anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin sementara mengikuti ulangan, Tuhan, Engkau sayangi mereka, beri kesehatan kepada mereka Tuhan, untuk bisa belajar dengan baik dan selalu dengar-dengaran Tuhan pada saat mereka sedang belajar. Tuhan, biarlah apa yang mereka lakukan ya Tuhan, mereka boleh dapatkan hasilnya seturut dengan kehendak Tuhan. Anak-anak-Mu juga Tuhan yang masih kecil-kecil, Tuhan juga menyayangi dan menjaga mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat mama dan papa kami. Kiranya Tuhan juga menjaga, menyertai mereka, baik yang ada di Balikpapan maupun yang ada di luar kota Balikpapan. Bapa di dalam sorga, Engkau sertai setiap pekerjaan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk pendeta-pendeta kami yang ada di Gereja Toraja Jemaat Elim. Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi mereka. Tuhan, kami pun juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami. Kiranya berkati guru sekolah minggu kami Tuhan, agar mereka setia mengajar kami sebagai anak-anak sekolah minggu-Mu. Juga Tuhan, kami berdoa untuk tim multimedia, Engkau juga senantiasa Tuhan memberkati dan menyertai mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat pandemi yang ada di negara kami ini. Tuhan, kiranya Engkau jauhkan kami dari segala penyakit yang ada, agar kami pun Tuhan tetap sehat dan boleh beraktivitas seperti biasa. Tuhan, anak-anak-Mu yang mungkin saat ini yang sedang sakit, baik yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah-rumah sakit, kiranya Tuhan tolong mereka, berkati segala fasilitas, obat-obatan, dokter, Tuhan, agar dari dalamnya itu Tuhan, mereka boleh mendapat kesembuhan. Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, biar di atasnya kami boleh aman dan tentram, dan biarlah nama Tuhan tetap kami puji dan muliakan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada
kepadamu. Semua mengatakan amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru atau perintah dari Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Samuel pasal 19 ayatnya yang ke-5b. Adik-adik di rumah juga boleh buka Alkitabnya. Nah, kalau Alkitabnya sudah dibuka, sudah dicari 1 Samuel pasal 19 ayatnya yang ke-5b. Adik-adik di rumah yang sudah dapat, kita boleh baca bersama-sama ya. 2, 3. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Amin. Wah, Tuhan Yesus sangat baik ya adik-adik. Cintanya Tuhan Yesus sama kita dalam sekali loh. Dia selalu memberikan pertolongan, bahkan sukacita tidak hanya kepada bangsa Israel, tapi kepada kita semua anak-anak sekolah minggunya. Nah, kalau gitu kita juga dong sebagai anak-anak sekolah minggunya harus mencintai Tuhan Yesus sedalam-dalamnya hati kita. Yuk kita menyanyi I love you Jesus. Berdiri ya adik-adik. Adik-adik di rumah, ibadah sekolah minggu kita selesai dan mari kita kembali berdiri, kita memuji Tuhan. Jesus is my best friend. Jesus is my best friend. Jesus is my best friend. My best friend forever. My best friend forever. Jesus is my best friend. Jesus is my best friend. My best friend forever. My best friend forever. Kasihnya sungguh besar, rela memberi nyawanya bagi kita semua. Sahabat-sahabatnya, ku berdoa padanya, ku membaca firman-Nya, ku memuji namanya selalu setiap hari. Jesus is my best friend. Adik-adik, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, biar berkat-berkat Tuhan selalu melingkupi kehidupan kita semua. Dan Yesus adalah sahabat sejati kita. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melihat engkau. Tuhan menjaga engkau. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Mari kita satu dalam doa.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami boleh selesai ibadah sekolah minggu. Kiranya ya Tuhan, dalam ibadah kami yang sudah kami lakukan, semuanya berkenan di hadapan Tuhan, menjadi puji-pujian yang baik, semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan Yesus sangat baik. Ini doa kami Tuhan Yesus, haleluya, amin.